Lalu ada yang disebut dengan backdoor tadi ya. Saya nyebut backdoor tadi pada saat membahas Trojan Horse ya. Ada yang disebut dengan backdoor, pintu belakang, berarti yang disebut dengan front doors kan. Pintu depan, pintu belakang. Nah, sebelum masuk ke pintu belakang, kita sebut dulu pintu depan dulu. Di jaringan atau di komputer itu ada istilah front doors juga sebenarnya. Pintu depan yaitu di mana orang bisa masuk seperti biasa gitu. Nah, di dalam security front doors ini maksudnya adalah seseorang atau instansi, biasanya pemerintah, diperbolehkan untuk melakukan sesuatu secara terang-terangan. Maksudnya adalah contohnya di sini menyadap misalnya. Kita sekarang pakai handphone, pakai telepon, kan semua disimpan datanya, disadap oleh pemerintah. Nah, itu sudah jelas. Semua secara gamblang secara terang-terangan kita dimonitor. Nah, itu disebut front door. Jadi informasi kita diambil secara terang-terangan. Lalu ada juga yang disebut service door kalau nggak salah. Ini dimana ada akses khusus untuk mengakses suatu device untuk melakukan maintenance misalnya. Jadi misalnya perusahaan A menginstal perangkat dari perusahaan B. Nah, tapi perusahaan A pengen alat yang dari perusahaan B-nya ini selalu live. Availability-nya 99,99% misalnya gitu ya. Tapi bagaimana jika terjadi kerusakan alatnya tersebut? Ini kan harus segera dibenerin kan? Nah, ini si perusahaan B tadi yang punya privilege untuk mengakses langsung perangkatnya jika terjadi masalah. Dengan catatan sudah diberitahukan di awal. Nanti jika terjadi seperti ini, saya berhak mengakses alat ini dengan catatan semua apa yang saya lakukan terrecord semua dan seterusnya gitu ya. Itu ada disebut dengan service door, tapi tidak dibahas di materi ya yang ini. Ini cuma informasi aja. Lalu apa itu backdoor? Berarti kan pintu belakang ya. Nah, backdoor ini adalah bagaimana attacker bisa mengakses komputer atau device seseorang tanpa seizin orang tersebut. Jadi tadi ada Trojan Horse bisa membuka backdoor. Maksudnya adalah dia sudah masuk dalam satu sistem, sudah komputer, atau kalau diilustrasikan dia masuk ke dalam kastil, dia buka pintunya di dalam tuh. Silahkan masuk. Nah, itu backdoor. Untuk pintu yang digunakan oleh orang yang tidak memiliki akses. Maksudnya untuk mengakses ya. Berikutnya dia disebut dengan logic bomb. Nah, ini bahasa sekarangnya apa ya, saya kurang paham. Di materi disebut logic bomb. Logic bomb ini jenis malware yang punya waktu. Dia punya waktu kapan akan mengeksekusi. Kenapa dikasih waktu? Yang pertama, dia untuk mengelabui sistem. Jadi misalnya pada saat jam kerja dimonitor oleh admin misalnya. Kalau dia aktif pada saat jam kerja, ketahuan sama admin nih, ada yang mencurigakan nih, gitu kan. Dia bisa saja aktifnya malam-malam atau pada saat hari libur. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Ini dulu saya pernah mendapatkan yang seperti ini zaman saya kuliah dulu. Tapi tujuannya bukan buat merusak waktu itu. Hanya iseng-isengan sepertinya. Jadi ada malware yang aktif setiap jam 12 malam. Nah, ini tukang begadang ini yang kena nih. Jadi pada saat jam 12 malam, jam 12 malam, itu langsung komputernya program-programnya bukan hilang ya. Langsung ditampilkan gambar horor jam 12 malam. Wah, ini yang takut sama film horor langsung nih ketakutan lah. Wah, komputernya diapain? Ada setannya nih komputernya gitu. Tapi kalau orang jahat, maksudnya itu tadi ya, dia ingin mendapatkan waktu yang tepat. Apakah misalnya tengah malam, ataukah hari libur, atau pada saat jam-jam tertentu, tergantung kebutuhannya. Berikutnya ada yang disebut dengan ransomware. Nah, ini yang happening. Jadi sebenarnya ransomware itu sudah lama, bentuknya berbeda-beda, tapi yang terakhir ini cukup menghebohkan. Ransomware itu sebenarnya adalah
meminta ransom ya, meminta apa istilahnya, imbalan. Jadi si malware ini melakukan sesuatu lalu meminta imbalan. Tapi ransomware yang sekarang itu dia pintar. Dia menglock apa istilahnya, dia mengencrypt komputer, mengunci komputer, bukan komputernya, tapi datanya di encrypt agar data tersebut tidak bisa diambil lagi. Kalau komputernya dirusak dan seterusnya, tinggal install ulang, ganti komputer dan seterusnya. Tapi kalau data, apa bisa dibalikin lagi? Nah nih, datanya di encrypt, diacak, lalu key-nya yang punya hanya yang bikin malware-nya. Nah yang kena ini disuruh bayar. Ini contohnya kirim Bitcoin sebesar $300 contohnya ini ya. Kalau sudah bayar nanti dikasih key-nya gitu. Katanya begitu. Tapi informasinya tidak semua yang mengirimkan uang mendapatkan key-nya. Kalau kalian menghadapi masalah seperti ini, jangan panik dulu. Coba dicari informasi tentang malware-nya apa. Maksudnya ransomware tipe apa. Karena ransomware yang lama-lama itu sudah ada dekriptornya, sudah ada yang membagikan cara mendekripnya. Kecuali yang baru ya, atau yang belum pernah didekrip. Nah, lalu bagaimana agar data kita aman? Salah satu caranya adalah membackup data, backup di tempat lain. Selain itu ya pasti antivirus, update, dan seterusnya.